Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawa Mulan dengan NPM 223010111027. Di sini saya akan menjelaskan tentang maf'ul ma'ah, khobar kana, isim inna, kana dan saudaranya, inna dan saudaranya, serta na'at, taukid, badal, atof. Baik, memasuki materi yang pertama, yaitu maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah isim yang dibaca nasab yang bersamanya dilakukan suatu perbuatan. Fungsi maf'ul ma'ah untuk menjelaskan situasi atau kondisi di mana suatu pekerjaan dilakukan. Ciri-cirinya berupa kata benda tunggal atau jamak, bisa berupa kata benda yang berjenis mufrad atau tunggal, atau muzaf atau yang terikat. Yang terakhir selalu didahului dengan huruf wawu. Contohnya, Ja'al amiru wal jaisu, artinya pangeran datang bersama pasukannya. Yang materi selanjutnya yaitu khobar kana. Khobar kana adalah kata atau kalimat yang menerangkan subjek kalimat yang mengandung kata kerja kana, yaitu khobar adalah kata atau kalimat yang menerangkan subjek musnad alaih. Kana adalah kata kerja bahasa Arab yang berarti ada, menjadi, atau berada. Fungsi khobar kana untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang subjek kalimat seperti keadaan, sifat, atau identitas subjek. Khobar kana dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ismiyah, khobar yang berupa kata benda, sofiyah, khobar yang berupa kata sifat, jumliyah, khobar yang berupa kalimat. Contohnya, khobar ismiyah, kanal kolamu hadan. Selanjutnya, isim inna. Inna adalah kata benda yang dinafikan dengan huruf inna atau salah satunya ahwatunna dan menjadi dasar bagi pembenaran atau khobar. Kata benda adalah istilah yang merujuk pada benda, orang, tempat, atau abstrak. Dinafikan, diubah maknanya menjadi kebalikannya. Huruf inna dan ahwatunna dalam bahasa Arab yang berkedudukan sebagai harf nasab. Contohnya dari isim inna adalah innal mu'allamu fil madrasati, sungguh guru itu di sekolah. Selanjutnya yaitu kana dan saudaranya. Kana dan saudara-saudaranya atau kata-kata yang memiliki fungsi serupa dengan kana adalah kelompok kata kerja bahasa Arab yang disebut amil nawasih atau kata kerja yang mengubah hukum i'rab. Kelompok ini memiliki fungsi utama untuk mengubah i'rab mubtada dan khobar menjadi rofa atau berharakat dhammah. Yang pertama ada adha, artinya menjadi atau pada waktu duha. Contohnya, adhal muhaddisu muhtamina bi'amalihim. Yang kedua, dholla, artinya menjadi atau pada siang hari. Contohnya, dhollal amilu mukiban alal amali. Yang ketiga, asbaha, atau pada pagi hari. Contohnya, asbahatis syajaratu musmiratan. Yang keempat ada amsa, atau pada waktu sore. Contohnya, amsatis sama'u mumtiratan. Yang kelima ada bata, artinya menjadi atau pada malam hari. Contohnya, batan najmu di lamian. Nama ada soro, artinya menjadi dan menunjukkan perubahan. Contoh, sorul utnu nasihan. Yang kedelapan ada mazala. Yang kesembilan ada mabariha. Yang kesepuluh ada manfaka. Yang 11 ada mafatia. Yang ke-12 ada madama. Contohnya, layang tasirul aduwu madamal ta'awunu qa'iman.
Selanjutnya ada ina dan saudaranya. Nakisah adalah sekelompok kata kerja Arab, kata kerja bahasa Arab yang memiliki fungsi utama untuk menegaskan atau memperkuat suatu pertanyaan. Contohnya, Inna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kalau contohnya kana adalah kanal kita namiro, seolah-olah kucing itu harimau. Selanjutnya ada naat atau kata sifat. Naat itu mengikuti yang disifatinya pada keadaan rofaknya, nasabnya, khofatnya, ma'rifatnya, dan nakirohnya. Contohnya, wara'aitu zaitan al-akila. Ma'rifatnya atau kata khusus itu ada 5. Yang pertama, isim dhamir atau kata ganti. Yang kedua, isim alam atau nama. Yang ketiga, isim mubham atau kata tunjuk. Yang keempat, isim yang terdapat alif lam. Yang kelima, apa-apa yang diidhofahkan kepada salah satu dari ini yang 4. Nakiroh atau kata umum adalah setiap isim yang tersebar atau beraneka ragam pada jenisnya, tidak tertentu pada suatu pun. Dan untuk memudahkannya, nakiroh itu adalah setiap yang dapat menerima alif lam. Yang selanjutnya adalah atof atau kata penghubung. Huruf atof itu adalah 10. Al-wawu, wal-fa'u, wasumma, wa'aw, wa'am, wa'imma, wabal, wala, walakin, wa hatta fi ba'di al-mawadi. Contohnya, wa ra'aitu zaidan wa amron. Yang selanjutnya ada taukid atau kata yang menguatkan. Taukid itu mengikuti yang diperkuat dalam keadaan rofaknya, nasabnya, khofatnya, dan ma'rifatnya. Taukid itu telah tertentu lafaz-lafaznya, yaitu an-nafsu, wal-ainu, wa kulu, wa ajma'u. Dan yang mengikuti ajma'u yaitu akta'u, wa abta'u, wa absa'u. Contohnya, wa ra'aitu al-qawma kullahum. Yang terakhir ada badal. Badal apabila dibadalkan isim dengan isim atau fiilnya dengan fiil, maka mengikuti badalnya itu pada seluruh i'rabnya. Badal itu ada 4. 1. Badal syai' min syai' atau badal kul min kul, yaitu badal yang sesuai dan cocok dengan mubdal minhunya dalam urusan maknanya. Contoh, ja'a zaitun ahuka, artinya Zaid sudah datang, yaitu saudaramu. Lalu ada badal ba'da min kul atau badal beberapa dari semuanya. Contohnya, akaltu ar-rawifu sulusahu, aku sudah memakan roti tersebut sepertiganya. Yang selanjutnya ada badal istimal, yaitu badal yang berisi arti bagian dari matbu'nya, namun dalam urusan maknawi atau bukan mempunyai sifat materi. Maksudnya yaitu badal yang hanya mewakili sifat isi bagian dari mubdal minhu yang dibadali. Dalam hal ini, badal istimal hampir mirip dengan badal ba'da min kul karena sama-sama hanya mewakili sebagian saja dari mubdal minhu. Contohnya, nafa'ani Zaidun ilmuhu, Zaid telah memberi manfaat kepadaku, yaitu ilmunya. Yang terakhir ada badal walad, yakni badal keliru atau salah. Jadi badal walad ini hadir di atas dasar kesalahan si pembicara atau mutakalim dalam berkata, dia tidak memiliki maksud apa-apa, sebagaimana ketika anggota badal di atas. Ia murni karena hendak meralat percakapan yang keliru. Contohnya, ra'aitu Zaidan al-farsa, aku telah menyaksikan Zaid, kudanya, gitu. Di sini saya akan menganalisis salah satu surat pendek, yaitu An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir
innahu kana tawwaba. Wa ra'aita an-nasa dibaca nasab ditandai dengan fathah, termasuk dalam badal karena isi mufrad. Kana tawwaba dibaca nasab ditandai dengan fathah, termasuk dalam khobar kana ditandai dengan jamak takdir. Gitu. Sekian materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.